Kondisi bangun pagi dengan kondisi rumah yang masih berantakan. Namanya juga kita baru pindahan, jadi barang-barang itu banyak yang belum tertata. Rasanya masih belum percaya kalau di tahun ini itu kami bisa memiliki rumah sendiri. Meskipun rumah ini kami tempati kondisinya itu belum benar-benar selesai. Sedikit cerita kenapa kami nekat pindah walaupun rumahnya belum selesai. Jadi di bulan Agustus lalu itu Pak suami kena PHK dari tempat kerja. Karena perusahaan tempat Pak suami kerja itu juga mau tutup. Karena Pak suami udah PHK dari tempat kerja, jadi ada yang namanya uang pesangon. Dari uang pesangon Pak suami itu kita sisihkan untuk belikan HP. Beli speaker juga yang benar-benar Pak suami mau. Kita juga belikan HP untuk mama dan juga mama mertua karena HP mereka juga udah mulai rusak. Konten saya yang beli HP dan juga beli speaker Pak suami itu udah saya upload. Banyak banget komentar positifnya, tapi ada juga yang komen mempermasalahkan kenapa kok beli anaknya HP iPhone. Sebenarnya anak saya itu bukan tipe yang memaksa kalau pengen sesuatu. Dia itu punya HP dan HP-nya itu sempat jatuh dan pecah dibikin adiknya. LCD HP-nya langsung rusak dan beberapa bulan itu dia nggak punya HP. Kebetulan pas kami orang tuanya ada uang, dia itu pengen dibelikan iPhone dan juga nggak minta yang seri terbaru. Makanya waktu itu dia mintanya iPhone 13 karena waktu itu harganya juga udah turun. Di video itu juga ada yang komen kayak gini, saya dulu kira mbaknya hidup kurang mampu. Ternyata mbaknya bisa borong HP dan juga punya mobil. Komennya itu seolah-olah dia merasa tertipu dengan konten-konten saya sebelumnya. Padahal udah jelas banget di bawah saya itu konten-konten saya itu memang kegiatan keseharian ibu rumah tangga. Kalau konten-konten di luar itu emang jarang banget saya bikin karena kami itu memang jarang banget keluar jalan-jalan. Dulu juga banyak banget yang ngira suami saya itu nggak kerja. Karena saya itu emang nggak pernah publis pekerjaannya Pak suami. Karena waktu itu Pak suami nggak ngebolehin saya posting kalau dia lagi pakai pakaian kerja. Karena kata Pak suami gak enak aja kalau posting lagi pakai pakaian kerja. Jadi dulu tuh Pak suami kerjanya sebagai karyawan tambang batu bara. Yang gaji Pak suami itu cukup banget untuk kami yang punya 4 anak. Tapi dengan biaya hidup di Kalimantan ini gaji Pak suami itu harus benar-benar kita atur sebaik mungkin supaya kebutuhan kita itu tetap tercukupi. Dan dari uang pesangonnya Pak suami itu kita fokuskan lagi untuk bangun rumah. Sering juga ada yang komen pondasi di sebelah itu punya siapa. Bagi yang sudah ikutin saya dari Tok Tok sejak awal pasti sudah tahu banget konten-konten saya pembangunan pondasi ini. Jadi pondasi yang sudah ada itu juga punya kami, tapi ukurannya itu lebih besar. Karena dana kami sekarang itu cuma cukup untuk bangun rumah yang kecil, makanya kami bangun rumah lagi di sampingnya yang berukuran lebih kecil. Kenapa kami memilih membangun yang rumah kayu? Karena pengerjaannya lebih cepat. Rencananya kalau rumahnya udah bisa ditempati, Pak suami akan cari kerja lagi. Cerita-ceritanya udah dulu, kembali lagi ke video. Jadi hari ini kami dua Pak suami dengan kesibukan masing-masing. Ini saya rencananya mau bikin tempat jemuran dan Pak suami lanjut lagi pasang papan untuk bagian atas. Memang agak rumit pengerjaan untuk pemasangan papan penutup bagian atas karena panjang ukuran setiap papannya itu berbeda-beda, jadi Pak suami itu naik turun setiap papan yang harus dipasang. Karena hari ini saya mau pindahkan tempat jemuran, jadi saya mau bikin tempat jemurannya sendiri, nggak ngerepotin Pak suami dulu. Cuma bikin tempat jemuran mah gampang. Ini nanti kayu yang dipakai untuk gantungannya tadi itu sudah saya ukur bolak-balik dan saya udah yakin dengan ukuran yang saya buat. Ini setelah saya potong, saya bagi menjadi 2 bagian, ternyata hasilnya nggak sama panjang. Ya sudahlah, karena ini udah terlanjur, jadi saya ambil lagi kayu pengganti dan ini saya nggak ukur-ukur lagi, saya potong sekira yang saya mau. Karena ini saya pakainya balok-balok bekas, jadi ada paku-pakunya, ini harus dicabutin dulu. Oke lah, ini udah mulai tahap penggalian untuk tiangnya. Jadi tempat jemurannya ini memang sengaja saya bikinnya deket, supaya nanti selesai nyuci langsung aja jemur di sini, kan tempat jemurnya dekat banget dari pintu. Oke, untuk pengerjaan tiang pertamanya udah selesai, sekarang saya mau lanjutin lagi pasang tiang keduanya. Jadi panjangnya ini saya sesuaikan dengan palang yang nanti dipakai untuk gantungannya. Ini pekerjaannya kurang lengkap kalau nggak dibantuin sama Elisa. Nah ini saya pastikan dulu lurus atau enggaknya, karena bagian sebelahnya masih miring, jadi saya perbaiki dulu tiangnya, digali sedikit, dan ini oke udah jadi. Oke, ini mau saya tinggalin dulu. Oke, di sini kami udah Elisa udah pada mandi, Elisanya udah cantik, udah pakai baju bagus. Dressnya ini cakep banget, kayaknya itu dingin, adem, bahannya itu tipis tapi nggak nerawang. Ini pakai kain rayon. Ucuk-ucuk ini kita udah sampai di sekolahannya, mamanya sibuk parkir, dianya udah kesana kemari. Karena Rosanya belum keluar, jadi kita doa mau jajan dulu sebentar sambil nungguin kakaknya keluar. Kami udah baru aja dulu sebentar, ternyata dianya udah keluar dan heboh banget nih datangnya. Sambil nungguin saya mutarin motor, mereka udah jalan duluan.
duluan. Setibanya di rumah ini langsung lagi saya lanjutin lagi pembuatan jemuran saya tadi. Di sini tuh saya udah mulai mau pakein palangnya, udah dicoba-cobain ternyata susah. Akhirnya saya mau lapor dulu ketua, bukan maksudnya lapor ke Pak suami. Tapi Pak suami mau nyelesain dulu pekerjaannya, setelah selesai baru dia lanjutin bantuin istrinya. Cuma sebentar aja udah kepasang untuk palangnya, tinggal saya lanjutin lagi untuk pasang palang untuk gantungan pakaian. Ini segini dulu langsung dipakai.